Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Nah, teman-teman, di sini saya mau membagikan pengalaman saya itu waktu ke bekas Keraton Pajang yang ada di Kartasura ya, Kartasura apa Surakarta? Di Kartasura kalau nggak salah. Itu kejadian udah ya sekian tahun yang lalu ya. Itu pertama kalinya saya ke petilasan Keraton Pajang. Waktu itu eh, saya itu tiba-tiba pengen banget ke sana. Saya ajak teman, kita naik mobil. Teman saya nanya, "Udah tahu tempatnya, Mas?" "Belum." Kita pakai Google Map. Ya udah. Google Map sampai di sana berapa jam itu saya lupa, dari Jogja ya. Pakai Google Map sampai lokasinya itu nggak ketemu. Google Map-nya itu nggak pas kan akhirnya. Google Map kan nggak pernah pas, jarang pas lah, bukan nggak pernah tapi jarang. Akhirnya kita putar, berhenti di warung gado-gado, kita makan dulu ya, makan. Sekarang kita nanya ke ibunya yang penjualnya itu. Ibunya bilang, "Nah itu di sana di dekat minimarket itu ada gang masuk. Nanti Mas masuk saja di situ, ikutin nanti pasti ketemu." Akhirnya masuklah, ketemu lagi, masuk di situ. Itu habis hujan kalau nggak salah, dan karena saya baru pertama kali, saya bingung ya di situ. Karena di situ ada gerbang, ada kayak harimau apa patung Kupolo, saya lupa. Masuk ke situ kayak ada pendopo atau apa, tempat orang biasa duduk-duduk, itu banyak orang di situ. Saya bingung, saya mau ngapain di situ kan. Akhirnya ada bapak-bapak panggil saya, "Mas, mriki pinara." Maksudnya pinara itu kalau dalam bahasa Indonesianya, "Mas ini duduk, mampir duduk." Kita duduk ngobrol. Saya ditanya keperluannya apa di situ, karena ya orang yang punya keperluan di situ biasanya ya banyak ya, ada yang positif, ada yang negatif lah, saya nggak usah sebut lah di situ kan. Terus saya jawab, saya nggak tahu di kesini itu mau ngapain, karena saya tiba-tiba pengen kesini waktu itu ya. Waktu itu bapak-bapak itu hanya memperkenalkan diri. Beliau itu adalah juru kunci yang ada di situ, dan dia juga menyebutkan juru kunci yang satunya ada itu juga juru kunci juga, Mas. Mas ini beruntung lah ketemu pas ada dua juru kunci di situ. Nah, waktu itu saya ditawarin, waktu itu kondisinya belum kayak sekarang ya. Di situ waktu ada satu tempat itu digembok kan, digembok. Waktu saya mau ditawarin, saya nggak mau, karena saya nggak tahu Pak di dalam juga mau ngapain gitu kan. Ya udah, di sini aja kita ngobrol-ngobrol. Nah, pas ngobrol-ngobrol, di samping bapak juru kunci itu juga ada beberapa orang ngobrol. Bahasanya tinggi waktu itu, karena di situ kan tinggi itu dalam artian gini, beberapa orang yang ada di situ kan rata-rata memiliki kemampuan metafisika. Orang ke petilasan ngapain sih, ya kan? Kalau nggak mau cari sesuatu, menenangkan diri atau semedi atau apapun itu, jarang sih. Ya mungkin ada yang berwisata ke situ, tapi cuman sekali datang pulang, udah nggak ada yang. Tapi ini kalau udah jadi kayak big komunitas, sering di situ, sering nongkrong di situ, pasti kan dia mendapatkan sesuatu yang ada di situ. Ngobrol. Tinggi bahasanya, dalam bahasanya tinggi itu adalah ya memamerkan apa yang dia punya. Nah, bapak-bapak yang juru kunci di samping saya itu hanya nepuk bahasa saya. Udah, dia bilang, "Udah nggak usah didengerin, Mas.
ya orang itu biasa mengemukakan membicarakan, mengomongkan kemampuan dia itu melebihi kemampuannya dia itu sudah banyak di sini, jangan terlalu didengarkan. Dia malah bilang orang itu, terutama mengenai metafisika ya, waktu itu dia bilang nggak usah banyak ilmu, satu ilmu saja udah cukup sebenarnya. Tapi dengan satu ilmu itu benar-benar diasah. Jangan sampai semua ilmu ditelan, kata dia. Ibaratnya kalau kita mau mengambil buah yang ada di pohon, ya kita ambil yang ibaratnya nggak usah melompat, cuman tinggal diginin aja itu udah nyampe. Kalau melompat berarti kita terlalu berusaha sekali. Saya sih mikir benar juga, dalam artian benar juga. Terus dia bilang ibarat seorang prajurit, kita mempunyai banyak senjata, ada panah, ada pedang, ada tombak, ada trisula, ada apapun itu. Kalau tiba-tiba ada serangan mendadak, itu kan kita nggak bisa pakai semuanya, Bapak itu bilang. Tapi kalau kita cuma menguasai satu aja, ilmu pedang misalnya, ada serangan mendadak, ya udah tinggal cabut pedangnya, kita berkelahi dengan kemampuan ilmu pedang itu, apapun yang terjadi. Saya waktu itu belum bisa nangkep maksudnya apa, saya belum bisa nangkep. Jadi dia cerita ya. Hanya setelah lama kita ngobrol gitu ya, ngobrol panjang lebar gitu. Akhirnya dia buka, mengapa saya tiba-tiba pengen ke situ, gitu kan. Nah dia bilang gini, ada yang tertarik orang untuk berkunjung ke bekas keraton Pajang itu. Ada yang ditarik, ada yang ketarik, tertarik, dan ditarik. Nah, Mas itu, saya ya, itu Mas itu ditarik ke sini. Tujuannya apa kita belum tahu. Saya juga nggak tahu waktu itu kenapa ditarik ke sini sih, gitu kan. Nah, dari perbincangan dengan juru kunci itu saya banyak dapat ilmu sebenarnya, bukan ilmu metafisika, ilmu kanuragan atau apapun, lebih ke ilmu hidup. Karena waktu itu dia nanya, Mas kesini mau cari apa sebenarnya? Terus saya jawab, saya nggak cari apa-apa Pak. Yang saya cari di dalam diri saya sekarang ini adalah saya mau mencari ilmu hidup, ilmu mengenai hidup, bukan kanuragan, bukan kesaktian, bukan apapun. Dan dia cuma tersenyum waktu itu. Ngobrol gitu, akhirnya ya dia ngomong bercerita segala macam, dan saya masih blank waktu itu, cuma dengerin ceritanya aja. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya di situ. Waktu saya pulang, saya pengen pulang gitu kan. Tiba-tiba saya ada sesuatu yang pengen masuk ke dalam. Saya minta izin, Pak saya boleh masuk ke dalam. Bapak itu bilang, dari tadi kan saya udah menawarkan masuk, tapi Mas gak mau. Kalau sekarang mau masuk ke dalam ya ayo masuk. Di situ ada, kalau teman-teman udah pernah ada yang kesana, ada sosok patung kepala berwujud kepala itu. Akhirnya saya berdoa di situ. Teman saya ini kan merasa cuma mengantar saya kan, di dalam hati yang cuma mengantar doang. Tiba-tiba juru kuncinya marah sama teman saya. Dia bilang kalau kesini yang sopan. Teman saya kan kaget, saya juga kaget. Udah selesai kan, saya cuma doa segala macam di situ. Setelah selesai doa, saya pulang, katanya pamit, saya pulang segala macam. Sampai rumah saya mikir apa yang diomongkan dari Bapak tadi. Ini saya menemukan satu kunci dalam hidup saya itu. Kita punya kemampuan apa di situ, kita pelajari benar-benar, kita fokus benar-benar di situ sampai tuntas kita pelajari. Itu adalah bekal hidup saya. Nggak usah terlalu banyak
berilmu A, B, C, D, tapi kita akan bingung. Tapi kita fokus di satu titik yang kita kuasain, kita bisa, kita yakin itu kita bisa. Itu adalah pesan dari para leluhur yang ada di Petilasan Pajang melalui juru kuncinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa 22. Salam.